Pemirsa menjawab tantangan teman, seorang bocah 13 tahun di Probolinggo, Jawa Timur nekat membawa kabur mobil tetangganya. Ya, mobil yang melaju ugal-ugalan ini akhirnya terhenti setelah menabrak pohon di pinggir jalan. Sama dua ini. Bener sama emang? Yang berhubung ada orang itu bilang maling. Inilah video amatir saat seorang bocah laki-laki diamankan warga usai membawa kabur mobil milik tetangganya. Aksinya terhenti usai mobil yang dikemudikannya dengan ugal-ugalan menabrak pohon di kawasan Gedung Sasana Krida, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kondisi mobil ringsek parah di bagian kap depan. Bocah 13 tahun itu panik lantaran dikejar warga dan pemilik mobil hingga akhirnya menabrak pohon. Polisi yang mendatangi lokasi langsung membawa bocah tersebut ke Polsek Keraksaan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku mengambil kunci mobil tanpa izin setelah ditantang teman-temannya untuk mengendarai mobil. Yang bersangkutan ini ceritanya tetangga daripada korban, dia mengambil kontak mobil milik korban tanpa izin. Lalu ceritanya pengakuan si pelaku ini adalah dia ini sama kawannya diomongin. Ayo katanya kamu bisa nyupir mobil. Itu kan sudah pegang kontak. Akhirnya dia betul-betul nyalakan mobil itu. Ketika dia mengeluarkan mobil dari rumah korban menutup dan teriak-teriak. Karena masih di bawah umur, kasus bocah bawa kabur mobil tetangga ini dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Probolinggo Kota. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Bisa tidak jera setelah pernah dipenjara 1 bulan, Mas Ria pemirsa ini pembuang kotoran manusia di depan rumah tetangganya di Sidoarjo, Jawa Timur, kini kembali berulah dengan membuang oli dan air kencing. Meski pernah ditahan selama sebulan di Lembaga Permasyarakatan Sidoarjo, tidak membuat jera Mas Ria, 67 tahun, warga Jogosatru, Sukodono, Sidoarjo. Mas Ria kembali berulah dengan membuang sampah, oli, hingga air kencing ke jalan umum di depan rumah tetangganya. Akibatnya jalan umum di depan rumah Wiwik Winarti penuh sampah dan berbau kurang sedap. Mas Ria pernah viral karena membuang kotoran manusia di depan rumah tetangganya itu. Wiwik lebih memilih diam dan tidak mau berkonflik dengan Mas Ria. Meski telah dilaporkan ke RT dan RW, namun tidak membuat Mas Ria menghentikan perbuatannya. Di depan gerbang sini tapi di jalan. Saya lihat, ya itu kencing, baunya itu jangan kayak kencing. Gitu ya. Di depan rumah itu juga saya, kok bau besi ya? Ya lihat, ya plastik kuning sama gitu. Saya langsung nggak ambil pusing, yang bau ya keluarga saya di depan rumah. Saya gerujuk kayak lain. Menurut keterangan warga, Mas Ria kecewa kepada Wiwik karena membeli rumah adiknya. Padahal rumah itu akan dibeli Mas Ria, namun tidak diberikan oleh adik Mas Ria, pemilik rumah. Pemirsa, aksi warga menggeruduk sejumlah warung remang-remang di Kabupaten Tangerang, Banten berujung ricuh. Ya, kericuan warga ini resah karena tempat tersebut diduga menjual miras dan sering memicu keributan. Warga menggerebek warung remang-remang di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, Banten berujung ricuh. Kericuhan dipicu saat seorang pengunjung yang menggunakan minibus mencoba menerobos kerumunan massa sambil mendorongkan mesin kendaraannya hingga menyulut emosi warga. Bahkan pengunjung tersebut nyaris menjadi sasaran amukan warga. Beruntung aparat kepolisian yang berada di lokasi segera melerai dan menenangkan warga. Penggerebekan ini dilatar belakangi keresahan warga dengan aktivitas warung remang-remang yang diduga menjual miras dan kerap menimbulkan keributan. Paham ya, yang jelas lebih dari 10 tahun gitu. Kurang lebih ya, soalnya dari saya kuliah udah ada gitu. Keresahan yang paling dirasakan apa sih Bang? Dengan adanya Bisingnya yang satu bising, yang kedua ya ada rese. Semoga tidak ada lagi tempat hiburan yang meresahkan. Salah satu peluapnya kemarahan dari warga untuk bisa dihentikan daripada
kegiatan warung ini. Ya, alhamdulillah warga bisa mendengar saya. Informasi kurang lebih sebanyak 3 bulan yang saya dapat ya. Sementara ini ya, kadang buka maupun tutup, buka maupun tutup. Kan karena itu bagian masalah perizinan kan bukan dari pihak kepolisian. Untuk mencegah aksi susulan, sejumlah personil polisi disiagakan di lokasi. Total 5 warung remang-remang kini dipasangi garis polisi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Bisa 2 pelaku pencurian lembu di Simalungun, Sumatera Utara babak belur dihajar warga. Keduanya dihakimi warga setelah ketahuan saat masukkan lembu curian ke dalam mobil milik pelaku. Kejar. Kasih kawal terus, kawal. Dua pelaku yang merupakan residivis spesialis pencurian lembu diamankan dari amukan warga yang marah atas aksi pelaku mencuri lembu milik warga. Ada kejadian Solobayu, jadi pelajaran. Penangkapan keduanya berawal dari kecurigaan warga yang melihat salah satu pelaku memasukkan lembu dengan paksa ke dalam satu unit mobil sedan di dekat area perkebunan warga. Mendengar teriakan warga, mobilnya sudah berisi muatan seekor lembu melaju kencang di areal perkebunan. Meski sempat kabur sejauh lebih 10 km, aksi pelaku terhenti setelah mobil pelaku menabrak sepeda motor warga yang sedang parkir. Warga yang geram kemudian menghakimi kedua pelaku hingga babak belur. Beruntung polisi dan TNI yang datang ke lokasi langsung mengamankan keduanya dari amukan warga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dibawa ke pos polisi terdekat dan selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Bisa aksi percobaan penjamretan menyasar seorang anak di Jalan Masjid 1, Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku berusaha merampas telepon genggam milik korban di jalan yang sepi. Aksi percobaan penjamretan menyasar seorang anak terjadi di Jalan Masjid Tua Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Awalnya pelaku datang mengendarai sepeda motor sambil memantau situasi di lokasi. Setelah melihat kondisi jalan sepi, pelaku langsung memutar arah dan berusaha merebut paksa ponsel milik korban. Korban terkejut sempat berusaha mempertahankan ponselnya dengan memegang pelaku. Dalam aksi tarik-menarik, ponsel korban terjatuh ke jalan sehingga gagal dibawa kabur oleh pelaku. Akibat insiden ini, korban sempat terjatuh dan mengalami luka ringan, sementara pelaku langsung melarikan diri. Jamret, saya keluar. Itu tuh anak masih kegantungan di motor. Karena refleksnya itu dia saking nenek HP-nya. Begitu udah tepuk. HP jatuh dua-duanya, ketindihan tuh anak motor. Kemudian juga pikiran tuh HP-nya ke bawah sama dia, jundok tuh. Warga mengimbau kepada orang tua yang lebih waspada saat anak membawa telepon genggamnya, terutama saat beraktivitas di jalanan yang sepi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.